bahwa Allah memiliki tangan. Wajib diyakini. Tangan, ya tangan. Yang dimaksud tangan itu apa? Pertanyaan ini yang tidak wajar. Anak kelas 6 SD, bahkan anak kelas 4 SD tahu tangan itu apa. Kenapa kita yang sudah dewasa, sudah tua, masih nanya tangan itu apa? Wajah itu apa? Turun itu apa? Tentu ini tidak pantas ditanyakan. Allah punya tangan, Allah punya wajah, dan jangan bertanya maksud tangan ini apa. Semua orang tahu tangan itu apa. Itu. Maka orang yang mengatakan bahwa betul Allah punya tangan, tapi maksud tangan di sini Allahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Ini benar apa salah? Salah. Apa istilahnya? Tafwid. Tafwid ini tipis, seolah ini manhaj salaf. Diserahkan kepada Allah, ini salah, ini keliru. Tangan bukan wallahu a'lam, wajah bukan wallahu a'lam, turun bukan wallahu a'lam. Dalam hadis-hadis yang sahih dijelaskan tambahan tersebut adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, Ustaz, wajah tersebut maksudnya adalah zat Allah. Karena ada namanya majas part prototo atau apa gitulah ya. Menyebutkan sesuatu untuk mewakili seluruhnya. Seperti aku tidak melihat batang hidungnya. Batang hidungnya maksudnya seluruh badannya. Cuma batang hidung ada perwakilan dari seluruh zat. Kata mereka demikian, disebutkan wajah itu ya Ustaz, bukan maksudnya wajah tapi perwakilan dari apa? Zat. Ini syubhat. Bagaimana bantahannya? Kita bilang bantahannya, tidaklah wajah dijadikan perwakilan dari zat kecuali wajahnya benar-benar ada. Paham? Tidaklah wajah dikatakan perwakilan dari zat kecuali wajah itu benar-benar ada. Tidak mungkin kita bilang orang tidak punya hidung, kita bilang saya belum lihat batang hidungnya. Kita mengatakan batang hidung perwakilan dari tubuhnya karena memang dia punya batang apa? Batang hidung. Paham? Tidaklah kita mengatakan orang yang suka mencuri dengan panjang tangannya kecuali benar-benar dia punya apa? Tangan panjang, meskipun dia mencurinya tidak pakai tangan misalnya. Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kelompok ini bernama Mujas. Jangan sampai kebayang Allah nanti duduk ada tangannya, na'udzubillah. Berarti makhluk. Utsman bin Said Darimi akidahnya akidah mujassimah, tapi diklaim sebagai akidah salaf. Setiap nas yang seakan-akan Allah itu mirip makhluknya, maka solusinya ditakwil. Serangan-serangan dari mujassimah berkeliaran di mana? www.youtube.com. Nah, kemudian kita akan menemukan di dalam Al-Quran ayat-ayat Al-Quran yang secara zahir membawa akal pikiran kita kepada makna jusmaniyah, jisim. Jadi kita tidak benci ya Salafido Bapak Ibu, kita menyayangkan. Kasihan kita malah. Kalau mereka tersinggung ya nggak urusan mereka, tapi kami kasihan sebenarnya. Karena cinta kami membahas itu, ya nak? Jadi tolong buang kebencian kita kepada orang yang beda paham. Kalau gue kan melarat terus omong, ucai ku loh, saya ini sugih. Di sini aja pondok lagi untuk wesel paling 200.000 kan harus ditakwil. Ojo kobok sugih. Wah kok Abu Rizal Bakri. Ora ngarah rai-rai. Maka batallah Mu'tazilah, maka batallah Mujassimah, maka naiklah bendera tertinggi Ahlus Sunnah wal. Ada ain ini, ada mata angin, mata air. Ada ain yang namanya mata-mata, ada macam makna. Kemudian juga istiwa sendiri maknanya banyak. Jadi selagi makna luas jangan dibatasi, kemudian dinisbatkan kepada Allah. Selagi makna luas Diulang ibadahnya. Itulah dipakai dari Muhammad Abdul Wahab. Itulah yang dipakai oleh Fauzan. Ada satu kelompok namanya Mujassimah. Apa namanya? Mujassimah. Kata Mujassimah, Allah itu punya tangan. Dalilnya yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah itu punya wajah, punya muka. Dalilnya
kullu man 'alaiha fan, semuanya hancur, wa yabqa wajhu, yang tinggal cuman wajah. Maka Allah punya wajah. Allah itu duduk di atas kursi. Dalilnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki. Kelompok ini bernama Mujassimah. Yang satu lagi mengatakan Allah tidak punya apa-apa. Tak boleh. Dia tidak ada wajah, dia tidak ada tangan, dia tidak ada kaki. Pokoknya tak ada sifat bagi dia. Dia hanya zat saja. Kelompok ini bernama Mu'tazilah. Apa namanya? Mu'tazilah. Bertengkar Mu'tazilah dengan Mujassimah. Kata Mujassimah, kamu kafir Mu'tazilah. Kenapa? Karena berarti mengingkari ayat Quran. Ayat mengatakan Allah punya wajah, ayat mengatakan Allah punya tangan, ayat mengatakan Allah punya kaki. Kata Mu'tazilah, kamu pun kafir Mujassimah. Kenapa? Karena kalau kamu kan katakan ada sifat wajah, ada sifat tangan, ada sifat kaki, dan sifat itu qadim, zat juga qadim. Berarti kalau begitu banyak yang qadim. Maka menyelesaikan masalah ini hadirlah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah tidak sama dengan makhluk berdasarkan ayat lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamislihi syai'un. Maka menyamakan Allah punya wajah, punya tangan, punya kaki, batal ayat ini, batil. Maka ditakwil. Apa makna Allah bersemayam di atas arasy? Artinya isti'la, Allah berkuasa. Kalau dikatakan Allah duduk di atas arasy, macam Abdul Somad duduk di atas arasy, berarti Abdul Somad Allah. Syirik, kafir. Maka apa makna Allah bersemayam di atas arasy? Allah maha kuasa. Yadullah fauqa aydihim, kuasa Allah, qudratullah di atas kuasa mereka. Maka batallah Mu'tazilah, maka batallah Mujassimah, maka naiklah bendera tertinggi Ahlus Sunnah wal. Serangan-serangan Mu'tazilah berkeliaran, serangan-serangan dari Mujassimah berkeliaran. Di mana? www.youtube.com. Nah, akan tapi kalau sudah tangan dinisbatkan kepada Allah, ayo mau bagaimana? Jangan sampai kebayang Allah nanti duduk ada tangannya, na'udzubillah. Berarti makhluk. Bisa kau bayangkan, kau pikirkan dengan akalmu. Ada yang berusaha memaksa dengan kalimat, wong memahami tangan Allah kok susah. Katakan Allah bertangan, tidak seperti tangan kita. Terus dia memberi contoh, ada videonya yang disampaikan, disebarkan. Wong kita ngomong kucing bertangan, kan tangannya tidak sama kita. Lah ini sebenarnya menyamakan malahan. Kalau contohnya kucing, contohnya binatang. Itu justru menyekutukan Allah yang sungguhnya, mentasbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah ini kaidah bahwa apapun yang pernah kita saksikan di semesta ini, Allah tidak seperti itu. Laisa kamitsli syai'un, Allah mukhalafah lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Nah, kemudian kita akan menemukan di dalam Al-Qur'an ayat-ayat Al-Qur'an yang secara zahir membawa akal pikiran kita kepada makna jusmaniyah, jisim. Tangan, mata, betis, dan yang lainnya. Bagaimana kita di hadapan ayat yang semacam ini? Kaidah kita akan jelas, laisa kamitslihi syai'un. Makanya di dalam hal ini ada manhaj
Bagaimana memahami ayat-ayat semacam itu? Jangan sampai kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Makna lebih luas daripada lafaz yang terucap. Makna lebih luas dari lafaz yang terucap. Lafaznya sama, bisa maknanya beda. Tadi lampu di desa beda dengan lampu di kota. Mengirim surat tahun 70 gimana caranya? Pakai pos. Orang yang hidup tahun 70 bangun lagi dari kubur, kemudian nyuruh anaknya kirim surat. Tak tahu anak sudah bah, sudah saya kirim. Sudah ada balasannya. Gimana sih kamu? Suruh kirim surat kok. Sudah bah. Kok bisa? Pakai SMS. Waduh, zaman abah nggak ada SMS. Lafadznya sama, surat. Tapi berbeda. Surat, sama-sama surat. Jadi lafadz bisa sama, tapi makna bisa berbeda-beda. Makna lebih luas. Makanya seluasnya makna jangan dibatasi. Kalau semua lafadz yang dinisbatkan kepada Allah, selagi masih punya makna banyak, cari makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Jangan terpaku kepada makna yang sempit, lalu mengatakan tangan harus begitu, mata begitu, menyerupakan Tuhan Allah dengan makhluknya. Tapi makna luas, bersama luasnya makna. Berenanglah di lautan makna yang luas. Maka muncul ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati yang dia berpegang kepada lafaz syariat, kemudian setelah itu mereka juga menyelami dalam dunia makna tanpa bertentangan dengan lafaz syariat. Kan begitu? Seperti makna ain, mata sendiri banyak maknanya. Ada ain ini, ada mata angin, mata air. Ada ain yang namanya mata-mata, ada macam makna. Kemudian juga istiwa sendiri maknanya banyak. Jadi selagi makna luas jangan dibatasi, kemudian dinisbatkan kepada Allah. Selagi makna luas, bersamalah luasnya makna, jangan bersama sempitnya. Luasnya makna untuk memberi, untuk kita berikan, kita hadirkan, memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Ini memang masalah pelik, sehingga disinilah yang tergelincir banyak hamba-hamba, sehingga seolah-olah dia ingin membebaskan, membersihkan Allah dari menyerupai makhluknya, tapi tanpa sadar dia masuk wilayah tajsim. Utsman bin Sa'id Darimi, akidahnya akidah mujassimah, tapi diklaim sebagai akidah salaf. Itulah yang diyakini oleh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah ampuni beliau. Niatnya baik ikut salaf, tapi sayang imam yang beliau ikuti bukanlah imam salaf yang sebenar salaf. Karena yang diikuti Darimi itu adalah Muhammad bin Karram, seorang mujassimah yang menjisimkan dan menhatkan Allah. Apa arti hat? Bateh. Apa kata Utsman bin Sa'id Darimi, dan itu ditulis ulang dalam kitab Ibnu Taimiyah yang kini menjadi ajaran salafi. Jadi kita tidak benci ya salafi, Bapak Ibu. Kita menyayangkan. Kasihan kita malah. Kalau mereka tersinggung, ya nggak urusan mereka. Tapi kami kasihan sebenarnya. Karena cinta kami membahas itu. Ya nggak? Jadi tolong buang kebencian kita kepada orang yang beda faham. Nah, jadi kalau kami kelihatan berpolemik, itu bukan karena benci. Itu biasa. Ya, dalil, hujah, itu lain. Utsman bin Sa'id Darimi mengatakan, siapa yang menolak anna lillahi haddaini azimaini faqad raddal Qur'an. Dalam dua kitabnya tuh, Ar-Raddu 'alal Jahmiyah dan Ar-Raddu 'alal Bishr al-Marisi. Ini di situ dia mengatakan, siapa yang menolak bahwa Allah terbatas oleh dua had, yaitu aras dan langit, maka dia telah mengingkari Al-Quran. Diulang di Ibnu Taimiyah. Itulah dipakai di Muhammad bin Wahab. Itulah yang dipakai oleh Fauzan. Itu yang dipakai di kawan-kawan kita salafi. Itu masalahnya. Apa sebab Muhammad bin Karram itu wafat Samojo Darimi senior, kawan Imam Bukhari, 255 Hijriah. Sedangkan Darimi junior tadi itu, yang terjebak itu wafat 280 Hijriah.
Karena masih 300 tahun pertama masih masa salaf oleh Ibnu Taimiyah, itulah salafnya, bukan Imam Ahmad. Paham silsilahnya orang salafi? Ya. Dan yang membuat bingung banyak orang, alhamdulillah kita nggak bingung. Darini Junior itu pernah ngambil hadis ke Imam Ahmad, sehingga orang mengira hadis itu dan pemahaman akidahnya sama, padahal beda. Wa kullanas sunan ing saben-saben nas. Auha maka ngekei salah cipta ponas atas biha ing serupane Allah ning makhluke. Setiap nas Quran atau nas hadis sing zahire iku Allah mirip makhluke. Awil mongko nak wila sira hu ing nas. Dadi kabeh iku buta ulama urid, nggih, buta ulama sing tesih sugeng. Dadi nek ana lafadz ning Quran sing zahire Allah mirip mek makhluke, solusine napa ditakwil napa? Ditakwil. Misale Allah ngendikan ya duwahi fawqa aidihi, mutai tangane Allah sak ndure tangane wong kafir, kan dadi ribet. Kowe ora usah terus bayangno Allah di tangan, terus dawane sepira, bentuke piye, kan berarti ada tasbih apa? Ada tasbih. Nah, padahal kaidah bakunya Allah mukhalafatul bil hawadisi, maka harus kita takwil. Atau misalnya Allah nanti ngendikan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Dadi Nabi Musa saking disayangi Allah iku wa alqaitu lan numibano ingsun 'alaika ing atase sira mahabbatan ing rasa seneng minni saking ingsun. Terus Nabi Musa didhawuhi Allah walitusna'a lan digawe sira Musa. Kowe digawe ala aini mergo ben nyenengno mripat ingsun. Jadi Allah itu butuh pemandangan yang menyenangkan, terus Allah itu nggawe sinten Nabi Musa. Maka roh ndelok kowe kesel piye ra roh, pokoke terus Allah itu butuh cara dohiri ayat itu Allah butuh makhluk sing dadi senengane. Ya utamane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah gelem ra gelem ya oleh maknane ngene. Walitusna alan supaya digawe sira Musa, kowe digawe ala ini ing ngatasé pandangan atau pengawasan ingsun. Kayak dalam bahasa Indonesia kan ya sama, misalnya mata-mata presiden sampai kemana-mana, mosok meripat fisik. Meripat fisik ya digawa presiden ngalor ngidul. Maksudnya mata-mata presiden di mana-mana kan apa pengintainya atau intelijennya. Paham ya? Jadi kabeh iku normal ya, takwil itu logika napa normal. Kaya kowe wong sugih kan istilahno kaki tangannya di mana-mana. Memangnya monster kan ya ora, tapi maksudnya itu ya kekuasaannya napa di mana-mana. Paham terus. Jadi setiap nas yang seakan-akan Allah itu mirip makhluknya, maka solusinya ditakwil. Mane ngaji ku jihad, kulo seneng. Seneng banget ngaji. Mergo ana apa nggih? Wong ben waras meneh napa? Mane bener ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Jadi serang kena laknat itu mau wong mulang mbek sing diulang. Bolak-balik wong goblok ya barokah. Karek teko ngaji diulang bebas laknat, oh. Amit-amit tenan. Kalau kadang dadi wong alim yo ngeluh. Mergo ujung-ujungnya padha. Ujung-ujungnya padha. Misale bah mlebu swarga, engko pengumuman kedua ya brand penggemarnya. Rusak. Ya, jadi rugi ya sini itu ngalir rugi karena mau kene sing kangelan kono sing tampa mateng. Penak dadi wong bodho penak. Tapi kula ora kepengin, yakin ora kepengin. Masuk penak ora kepengin. Ya eling-eling. Dadi wong alim mesti tersiksa, kaya Imam Asy'ari ku tersiksa. Mergo piye-piye akeh lafadz ning Quran hadis sing dhahire iku Allah mirip makhluke. Kados wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Kadang Allah ya susah, di istilahane Quran Allah ya susah. Aku roh kelakuane Firaun susah. Jadi pengiran aku roh kelakuane Firaun susah. Istilah pengiran yo falamma asafu. Nah, napa? Kan asifa ya safu asafan. Kita alate sora kok asifa ya safu asafan. Diikutkan wazan af'ala. Mestinya kan asafa napa? Terus amana jadi dari amana. Terus dielal jadi apa? Amana. Berarti asafa jadi asafa. Nah, falamma asafu mongko sumangsane gawe susah sapa Firaun wa qaumuh. Gawe susah nak ingsun. Ribet ya ora Firaun sak bala-bala ini susah. Kan terus pertanyaannya, mosok Allah susah?
butuh pelipur, butuh psikolog, kan ribet. Maka harus kita takwil. Jadi nak makna wile ini falamma asafu mongko sumangsane gawe tersinggung, maksudnya gawe muring-muring. Sapa Firaun lan balani nak ingsun. Akhdabuna. Kelakuane Firaun seperti itu bikin saya marah kata Allah. Intaqomna minhu. Paham ya, terus. Jadi semua kalau tidak pas itu harus ditakwil. Ya kowe lah misalnya kowe kan melarat terus tak omong, "Bocah iku lho, saiki sugih." Ya sugih cah pondok lagi entuk wesel paling 200.000. Kan harus ditakwil. Aja kok mbok sugih. Wah, koyo Abu Rizal Bakri. Ya ora ngarah rai-rai ngono sugih. Maksudnya kabeh kan utawa kowe misalnya suatu saat darani, "Kowe iku lho pintere cah ngene iki sepiro." Paham ya? Ya iku ora takwil ya pancen ngono, kudu proporsional. Tugale wong Jawa. Iku lho gantenge wong Jawa nganti sepiro. Kaya artis-artis Indonesia iku lho wayu. Dua kok ning gone Uzbekistan, ambek bakul kebab tuntas wae. Artis Indonesia kon dolan ning itu sing cerita artis. Saya itu paling enggak suka main di Uzbek karena itu tadi ketemu bakul kebab wae tuntas. Ya wong lanang-lanang Indonesia sing artis sing ganteng-ganteng dakok ning Uzbek. Ambek kernet bis. Ganteng di kira. Ganteng di. Ya mereka kabeh ditakwil, yang ganteng Indonesia sepiro. Apa meneh orang paling ayu di Afrika. Kula nak ndelok Miss Afrika, wong paling ayu di Afrika. Kowe wong Indonesia ndelok bingung. Ya ayune nang ndi maksudnya? Kruwiteng wireng oh. Waduh. Ribet kan? Kabeh apa ditakwil. Dadi barang nak ora proporsional iku kabeh ditakwil. Jadi kira-kira ngono logikane. Dadi nek ana lafaz ning Quran atau ning hadis kok zahire ku nyulayani kaidah, yaiku misale zahire kok ana serupane Allah ning makhluke, iku kabeh napa ditakwil. Kaya Allah kok dimripat, lha kok berarti mirip makhluke, berarti duwe pemandangan sing riayah napa? Dadi namane wasbir lan sabar sira Muhammad fa innaka moko sak li hukmi rabbika maring ketentuane pangeran sira. Muhammad ki nglakoni hukumku tenang-tenang ae sing sabar. Fa innaka moko sak temne sira Muhammad bi ayunina dalam pengawasan ingsun. Maknane dalam penjagaan ingsun. Kayak kowe misale bayimu dolan. Oh itu dalam pengawasan saya. Misalnya intelijen ngomong masyarakat ini dalam pengawasan saya. Maknane dalam lindungan pandangan saya. Paham ya? Jadi fa innaka bi ayunina tahtari ayatina wa khifdina. Kamu Muhammad tenang-tenang saja karena kamu dalam pantauan saya. Maknane pantauan saya dalam perlindungan saya. Jadi ora kok maknane fa innaka bi ayunina kowe ning mripatku karena enggak ada mripat secara fisik. Karena kalau itu terjadi berarti ada tasbih. Paham iku jenenge apa? Wa kullanassin auhamat tasbiha awil. Ya jadi soalnya bedino ngaji ini, soalnya terakhir tanggal 14 ribet, kiai kok parani. Kalau mulang yo kepeksa, jadi kalau makomnya itu bar subuh eling pangeran, terus wiridan, eling pangeran, gara-gara nong pasanan ngaji ribet. Ribetnya kok diulangi ra mesti alim di baro tambah. Lo cara tak ulang mesti alim semangat tuh. Tapi sumbut tuh. Dimerangi esuk-esuk melek sebelah pancet ya. Ora ono berkah. Ya, tapi mau anak samu kan untuk ganjaran wah ya ribet ngono. Nah, golek ganjaran ora usah ngaji kan wiridan dan dalail ngono golek ganjaran. Ngaji golek ilmu aja golek barokah ana-ana ngaji golek. Wa kullanassin lan ing saben-saben nas auhama kang ngekeki salah cipta penas atas biha ing serupane Allah ning makhluke. Carane piye awil mongko nak mila sira ing nas. Mesti nak wil apa? Memaknai direkayasa sedikit supaya sesuai kaidah. Jadi ada unsur apa rekayasa. Takwil kemana dotak atik ben sesuai kaidah. Ya mau misalnya ya duwahi te tangane Allah. Lho Allah kok di tangan ya ditakwil. Kalau orang itu banyak kaki tangannya berarti banyak kekuasaannya. Berarti ya duwahi berarti apa? Kekuasaane Allah iku fauqa aidihim jauh di atas kekuasaan mereka. Atau pilihan kedua aufawid utawa nyerahno sira. Terus kowe muni ra paham, iku ya apik. Bolak-balik goblok ya apik ta. Takwilane piye gak paham, terserah Allah, wallahu a'lam. Iku ya oleh. Dadi tafwid itu satu makom tertentu. Mulane goblok yo mau barokah mau. Misale
Ya duwahi lho iki kok ana Allah kok ndek tangan iku piye? Wallahu a'lam. Iku ya solusi apa? Fawid apa? Jadi koyo makome mutafwid. Oh. Tapi tafwid ku ana sing anjahlin apa? Anjahlin. Berhubung ra paham wis mbuh iku kersane Allah. Warum lan nejo sira tansihan ing bersihna Quran. Sementing ngene mental apapun cek takwil, cek tafwid niate bersihna Quran sangka makna sing sawangane Allah serupa makhluke. Lah ning Kanjeng Nabi ya padha, misale ana lafat sing zahire Nabi ku dosa, ya padha ditakwil. Karena secara kaidah Nabi itu harus maksum, terjaga dari kesalahan atau sangka dosa. Nanti kalau ana lafat ngono ya sama kita takwil. Misalnya ana ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Ya kan? Di situ kan jelas Nabi disebut min dzambika, napa? Supaya Allah memaafkan kamu Muhammad min dzambika saking dosamu. Nah, ya harus kita takwil karena mosok Nabi dosa. Nak nabine dosa apa meneh umate. Nak umate karuan berarti mau dosa bolak-balik. Nganti meh matek wae cek dosa. Lah meh mati ra dosa piye wong desa wis melarat, ape mati cek kober nyentak bojone. Wis mati awake lara kabeh, bocah kok nyupuk ngombe kok suwi. Bareng dicupukno matek. Le wong nak ra wali ape mati wae ngamuk sik. Ngono malaikat tak agak simpati to. Kere nyentakan ngono.